Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini, hari ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama belajar, duduk menggali ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang dijabarkan oleh para ulama. Tidak berpanjang kalam, kita akan segera berbincang bersama, masih berkenaan dengan tafakkur. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita. Di pertemuan terakhir kemarin kita dibawakan oleh musannif nukilan dari Imam Ghazali rahimahullah. Beliau menjelaskan bagaimana tentang penciptaan manusia, keajaiban penciptaan manusia. Kemudian ditutup di pertemuan kita terakhir kemarin tentang penciptaan langit dan bumi, bahwa keajaiban yang ada pada diri manusia itu ternyata masih lebih kecil dibandingkan kalau kita memperhatikan bagaimana Allah ciptakan langit dan bumi. Dan masih melanjutkan nukilan dari Imam Ghazali, kata beliau, farji al-an ila nutfah wa ta'ammal khalaha awalan. Kita kembali perhatikan, yaitu tentang nutfah, bagaimana keadaannya semula, wa masarat ilaihi sanian, kemudian bagaimana perkembangan berikutnya, wa ta'ammal anahu lau ijtama'al jin wal ins ala an yakhluqu an-nutfata sam'an wa absaran wa aqlan au qudratan au ilman au ruhan, dan seterusnya. Jadi kata beliau, kalau perhatikanlah bagaimana jika jin dan manusia itu mereka bersekutu untuk menciptakan nutfah. Dari nutfah itu memunculkan pendengaran, penglihatan, akal, kehendak, ilmu, ruh. Kemudian mereka menciptakan dari nutfah itu tulang, di dalam nutfah itu tulang, atau pembuluh darah, atau asoban itu saraf, kemudian kulit, rambut. Hal yuqadiruna ala dalika, apakah mereka mampu melakukan itu? Bal bahkan lau aradu an ya'rifu kunha haqiqatihi wa kaifiyata khalqatihi fada'an khalaqallahu ta'ala dalika la ajizu anhu. Bahkan kalau misalnya mereka itu ingin mengetahui bagaimana hakikat proses penciptaannya seperti itu, setelah Allah ciptakan makhluk yang berwujud manusia itu, maka mereka tidak akan mampu. Sekedar melihat prosesnya saja, kemudian mengetahui hakikatnya, bagaimana kok bisa muncul tulang dari setetes air mani itu, bagaimana kok bisa muncul berbagai macam jenis organ tubuh. Pada waktu itu, ini sama sekali tidak tergambar, sehingga beliau menyatakan seperti itu. Meskipun dengan teknologi sekarang bisa direkam, ya, kita bisa mengetahui lebih detail bagaimana perkembangan yang terjadi dalam rahim seorang ibu, perkembangan janinnya bagaimana. Kemudian kata beliau, fal ajabu minka lau nadharta ila suratil insani musawwarun ala khaid ta'annaqa an naqas fi taswiriha hatta qarabadalika min suratil insan faqala an-nadhir ilaiha ka'annahu insanun. Kemudian rasa takjubmu, kata beliau, rasa takjubmu ketika engkau itu melihat lukisan atau relief yang dibuat oleh seorang pelukis di dinding, kemudian engkau melihat betapa rapi pahatannya, betapa bagus goresannya, bentuknya itu sampai kemudian mendekati bentuk manusia, maka orang yang melihat itu kemudian dia berkomentar, wah luar biasa, ini seperti manusia. Kalau sekarang banyak komentar, wah gambarnya hidup, ya, itu wujud kekaguman, saking miripnya. Meskipun ini terlepas dari soal pengharaman ini beliau memberikan pembanding. Kalau melihat seperti itu saja, kemudian sudah muncul rasa kagum, bahkan apa? Aduma ta'ajubuka min sonati an-naqas. Dan kamu mengagungkan betapa luar biasanya si pelukis atau pemahat ini. Betapa terampil dia, kemudian luwes tangannya, wa tamami qatnatihi, dan sempurna keterampilannya. Wa aduma fi qalbika mahallahu ma'annaka ta'allamu anna tilka surah innama tammat bi sib. Dan kemudian
engkau menyimpan kekaguman di dalam hatimu, mendudukkan orang ini pada kedudukan yang luar biasa di hatimu, padahal engkau tahu bahwa gambar yang dia bentuk itu, yang dia buat itu kelihatan indah itu semata-mata karena cat, unsur cat kelihatan bagus. Apa itu? Karena celupan, karena cat. Wal kolam dan pena, wal yad dan tangan, keterampilan tangan. Wa syai'in min dzalika laisa min fi'lil anaqos. Kemudian yang lainnya itu bukan hasil karya si pemahat itu. Jadi semata-mata itu karena pemahat itu memiliki keterampilan atau pelukis itu memiliki keterampilan untuk menggoreskan cat di atas ke dinding sehingga membentuk gambar seperti itu. Hanya itu saja sebenarnya. Selainnya dia tidak melakukannya. Misalnya apa? Dia tidak menciptakan lukisan itu. Tidak menciptakan, bal huwa min khalqi ghairihi. Bahkan dia itu melakukan itu dari hasil karya orang lain. Misalnya apa? Dia hanya mengkombinasikan baina sibghi wal haid, antara cat dan dinding, ala tartibi maksusin, dalam sebuah komposisi yang indah gitu ya, yang tertentu. Tetapi dia tidak menciptakan kuasnya, dia tidak menciptakan catnya itu sendiri, tapi dia hanya mengkombinasikan itu. Itu saja sudah membuat kita itu kagum, membuat orang yang melihatnya kagum, wah luar biasa, dia bisa membuat sesuatu yang menyerupai manusia gitu. Wa yaksiru ta'ajubuka minhu, dan rasa kagummu itu lebih lagi seperti itu. Watas ta'dimuhu, dan engkau mengagungkan dia, memuliakan. Wa anta tara an nutfata al-qadrata kanat ma'dumatun, dan engkau itu melihat nutfah, setetes air yang kotor, dan dia itu dari awalnya itu tidak ada, pada awalnya tidak ada. Nutfah itu pada awalnya tidak ada. Kemudian fa khalaqaha, Allah ciptakan nutfah itu, khalaqaha fil aslabi wa taraib. Allah ciptakan di antara tulang rusuk dan tulang dada, tulang punggung dan tulang dada. Summa akhrajaha, kemudian Allah keluarkan nutfah itu minha, dari sulbi dan taraib tadi itu. Fa ahsana tashkilaha, kemudian Allah baguskan, perbagus bentuknya lewat tahapan-tahapan perkembangannya itu sampai menjadi makhluk yang bagus. Wa qaddaraha, Allah takar nutfah itu. Fa ahsana taqdiraha, kemudian menjadi kadar yang tepat. Wa sawwaraha fa ahsana suraha, kemudian Allah taswiraha, Allah bentuk nutfah itu menjadi bentuk yang sangat bagus. Wa qassama ajza'aha al-mutasyabihata ila ajza'il mukhtalifah, kemudian Allah bagi-bagi dari setetes tadi itu, kemudian dikembangkan, kemudian dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang bermacam-macam, menjadi organ yang bermacam-macam. Fa ahkama al-idoma fi arja'iha, kemudian Allah juga susun, Allah atur tulang-tulang itu pada atau secara keseluruhan. Wa khassana askala a'dha'iha, kemudian Allah perbagus bentuk-bentuk organ yang ada di dalam makhluk itu, yaitu dalam manusia. Wa zayyana dhahiraha wal batinaha, kemudian Allah hiasi lahiriah dan batinnya. Wa rataba uruqaha wa a'sabaha, kemudian Allah juga atur, Allah tertibkan pembuluh darah, kemudian saraf-sarafnya itu bisa membuat susunan yang sedemikian rupa. Wa ja'alalaha majra lil ghadaiha, dan Allah jadikan juga saluran-saluran untuk lalu lintas makanannya yang membuat organ-organ itu berfungsi. Liyakuna dzalika sababun baqaiha, yang itu akhirnya menjadikan makhluk itu bisa bertahan, dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Maka beliau membandingkan, kalau kita itu melihat karya manusia saja, entah itu patung, entah itu lukisan, itu sudah menerbitkan rasa kagum, padahal cuma seperti itu. Dan itu dia tidak, dan itu hanya kombinasi antara keterampilan tangan dia untuk mengolah cat ke dinding, atau misalnya memahat menjadi sebuah bentuk. Padahal dia tidak membuat sendiri catnya, dia tidak membuat sendiri pahatnya, dia tidak membuat sendiri kuasnya, tapi dia hanya seperti itu saja sudah kemudian membuat kagum. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan hanya dari setetes air yang kalau nutfah itu keluar terkena udara dia langsung busuk.
betapa lemahnya air ini, tetapi ketika dia diletakkan pada rahim pada tempat yang tepat, maka dia bisa berkembang seperti ini. Wa ja'alaha sami'atan wa basiratan alimatan natiqatan wa khalaqalaha adh-dhahra asasan li badaniha. Kemudian Allah jadikan dari nutfah itu kemudian pendengaran, penglihatan, pengetahuan, kemampuan berbicara. Allah ciptakan punggung yang itu bisa menjadi penegak badannya, yang menyangga, menopang badannya. Wal batna khawiyan li alati ghidaiha. Kemudian juga perut yang itu menjadi tempat untuk diletakkannya alat-alat pencernaan. Wa ra'sa jami'an li khawasiha, dan kepala yang itu menjadi tempat berkumpulnya seluruh indera manusia. Berasal dari setetes air yang hina, yang lemah gitu. Dan bisa seperti itu. Summa tafakkara fi ma yahdusu fi khalqil janin fi rahmi fi dolamati salas walau kasyafa al-ghidha wal ghisha wa imtada al-basar lakana yara at-takhtit wa taswir yadharu alaiha syai'an fa syai'an. Kemudian coba pikirkanlah, kata beliau, renungkanlah bagaimana perkembangan kejadian dalam penciptaan janin, proses tahapan-tahapan terjadinya janin itu di dalam rahim. Yang itu janin itu ada di dalam ruang yang gelap. Kalau misalnya disingkap, kata beliau, kalau misalnya tutup, yaitu perut rahim itu misalnya disingkap, selaputnya itu disingkap, maka pandangan itu bisa melihat apa yang terjadi dalamnya, katanya, kata beliau, lakana yaro, maka dia akan melihat sebuah desain, bagaimana desain, kemudian bentuk yang nampak setahap demi setahap, bagaimana bentuk itu didesain, dan bagaimana nutfah itu, janin itu didesain dan dibentuk setahap demi setahap, kata beliau. Wala yara al-musawwir wala alat, dan orang yang memperhatikan itu tidak melihat yang membuatnya, juga alat untuk membuatnya. Jadi beliau itu sudah apa nggih, berimajinasi ya berarti. Itu kalau misalnya perutnya perempuan itu dibuka, disingkap tuh nanti akan kelihatan dari janin, dari status mani itu berkembang dan tidak dilihat orang yang membuatnya, alat untuk membuatnya itu tidak kelihatan. Jadi beliau sudah membayangkan sampai ke sana. Paham ya maksudnya? Gitu. Iya. Sudah dia kan dalam benak beliau itu sudah ada bayangan itu. Padahal ini berapa ratus tahun yang lalu ini. Jadi beliau sudah, ini kalau misalnya dibuka itu nanti ada perkembangannya begini. Nah, yang membuat ini tidak ada, orang tidak kelihatan. Allah kan jelas kok ya, tidak kelihatan. Alatnya untuk membuat apa? Tahu-tahu dia berkembang sendiri dari status itu. Kan itu luar biasa kalau kita renungan. Fahal ra'aita musawiron, apakah kamu melihat yang membuat itu? Au fa'ilan, atau pelakunya itu? La yamusu alata wa masnu'ahu wala yulaqihi. Kemudian kamu tidak akan yang membuat itu tidak menyentuh alatnya, juga tidak menyentuh yang sedang dibuat ini. Jadi perkembangan janin itu dia berkembang sendiri. Yang membuat tidak kelihatan, alatnya tidak kelihatan, tidak menyentuh alat juga, tidak menyentuh yang sedang dibentuk ini. Fasubhanahu ma'a'damu sya'nuhu wa adharu burhanhu. Maka Maha Suci Allah, betapa agung keadaan tersebut dan betapa nampak bukti-bukti Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban-keajaiban ini menjadi bukti yang sangat kuat bagi orang yang mau memikirkannya. Summa ungdur ma'a kamali qudratihi ila tamami rahmatihi. Kemudian perhatikan bagaimana kesempurnaan kuasa Allah hingga kepada kesempurnaan kasih sayangnya. Fa innahu lamadoko ar-rahimu anisobi lama kabaro kaifa hadahu as-sabila hatta tanakasa wa in qalaba wa tahayya'a lil khuruj.
Ini bentuk dari kasih sayang Allah, kata beliau. Ketika rahim itu semakin sempit karena janin semakin besar, karena janin semakin besar kemudian rahim semakin sempit, maka Allah kemudian memberi petunjuk kepada si bakal bayi ini jalan sampai kemudian dia awalnya dia agak tegak, kemudian dia menunduk, melungker gitu ya, semakin melungker, semakin menunduk. Wa in qalaba, kemudian dia berputar, berganti posisi. Yang semula kepalanya di atas, kemudian dia berganti posisi. Wa tahayya'a lil khuruj, dan bersiap untuk keluar. Wa taharraka wa kharaja min dalikal mudayyak, kemudian dia bergerak keluar dari tempat yang sempit itu, yaitu rahim itu. Wa talaba al manfada ka'annahu aqilun basirun bima yahtaju ilaihi. Kemudian dia mencari jalan keluar, seakan-akan dia itu berakal, dia melihat dengan apa yang dia butuhkan. Jadi bayi yang di dalam rahim itu kemudian diatur sedemikian rupa dari posisi yang semula, kemudian dia semakin melungker, dan kemudian dia berputar posisinya, kepala di bawah, kemudian dia keluar, meringkuk ya, melungker nanti meringkuk, kemudian dia keluar, seakan-akan dia itu tahu bagaimana mesti keluar gitu, kata beliau. Summa lamma kharaja wa ihtaja ilal ghada'i kaifa hadahu ila taqami as-sadi. Kemudian ketika bayi itu sudah keluar, dia butuh makan, bagaimana Allah kemudian memberi petunjuk kepada bayi ini untuk dia mendatangi payudara ibunya. Summa lamma kana badanuhu sakhifan, ketika badannya lemah, la yahtamilu al-aghdiyah al-kasifah kaifa tabarolahu fil laban al-latif. Bayi itu organnya masih lembut, masih lemah. Maka ketika dia butuh makanan, ternyata Allah sediakan untuk bayi itu laban, susu yang lembut. Mustakhriju bainal farsi wadami, yang susu itu keluar di antara kotoran dan darah. Sa'ighon kholison, sebagai makanan yang murni, yang lembut, yang mudah dicerna, yang kholis, yang bersih murni. Wa kaifa khalaqa sadaini, kemudian bagaimana Allah itu kemudian menciptakan dua payudara. Wa jama'a fihi ma'alaban, mengumpulkan pada payudara itu susu itu bisa berkumpul di sana. Wa ambat minhuma khalamataini ala qadari ma yantabiqu alaihima fammus sabi. Kemudian Allah tumbuhkan, munculkan puting yang itu ukurannya sesuai dengan ukuran mulut bayi. Faqaddara al-khalamahu ala qadri fathati fami fi sabyi, dan putingnya itu sendiri juga pas dengan mulut bayi ketika dia menghisapnya. Summa fataha fi khalamati as-sadi saqban dayyiqan jiddan, kemudian di pucuk putingnya itu kemudian ada lubang yang sangat sempit. Hatta la yakhruja al-laban minhu illa ba'da al-masi tadrijan. Kemudian sehingga apa? Ketika lubangnya itu sempit, tidak keluar susu dari puting itu kecuali setelah dihisap. Fa inna tifla la yutiqu minhu illa al-qalil. Dan bayi itu tidaklah menghisap kecuali sedikit saja. Summa kaifa hadahu ilal imtisasi hatta yastakhruja min dalikal mudayyiqil laban kasira inda syiddatil ju'. Nah, kemudian ketika memang dibutuhkan bayi itu laparnya sangat lapar, maka dari payudara itu muncul susu yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan, keluar banyak. Suma undur ila atfihi wa rahmatihi wa ru'fatihi, dan perhatikanlah bagaimana lembutnya Allah, kasih sayang Allah. Kaifa akhara khalqal insan ila tamami haulaini isnan. Bagaimana Allah mengakhirkan penciptaan isnan, yaitu gigi. Allah munculkan gigi itu ila tamamil haulaini, yaitu ketika selesai 2 tahun.
Ketika 2 tahun baru kemudian dimunculkan gigi. Li'annahu karena apa? Fil khawlaini la yataghadha illa bilaban. Karena selama 2 tahun itu sebenarnya bayi itu tidak butuh makanan lain kecuali memang susu ibu itu. Susu ibu itu sudah mencukupi baginya. Sehingga belum dibutuhkan gigi untuk mencerna atau mengunyah makanan. Fayastagni an sini. Dia belum membutuhkan gigi. Wa idza kabara, ketika kemudian dia sudah besar, lam yuwafiqhu al-laban as-sakhif. Ketika dia sudah mulai besar, maka susu yang lembut itu menjadi tidak cocok lagi buat dia. Wa yahtaju ila ta'ami ghalid. Dia butuh pada makanan yang lebih kasar, yang lebih berserat. Wa yahtaju at'ama ila mudghi wat tahni. Kemudian dia butuh makanan sesuatu yang misalnya apa, daging atau tepung gandum. Fa'an batat lahu al-asnan. Maka kemudian Allah tumbuhkan untuk bayi itu gigi fi waqtil hajah, ketika sudah dibutuhkan. Jadi sudah ada ini sudah diciptakan sesuai dengan kebutuhannya. Ketika bayi itu belum butuh gigi, ya belum masanya dia itu makan sesuatu yang keras, cukup dengan ASI. Begitu dia sudah lewat 2 tahun, maka tumbuh gigi karena itu sudah dibutuhkan. La qablaha wala ba'daha, tidak sebelumnya juga tidak setelahnya. Fa subhanahu kaifa akhrajatil kal idama as-solubata fi tilkal al-lasati al-layyinah. Kemudian maha suci Allah bagaimana mengeluarkan tulang-tulang yang keras itu dari daging yang lembut. Summa khannana qulubul walidaini alaihi. Kemudian Allah condongkan hati kedua orang tua kepada bayi itu. Liqiyami bitadbirihi, untuk kemudian mau mengurusinya fil waqtil ladzi kana ajizan, ketika bayi itu masih lemah an tadbiri nafsihi, dari mengurus dirinya sendiri. Falau lam yusallitillahu ar-rahmah, kalau Allah itu tidak melapangkan kasih sayangnya ala qulubihima pada kedua orang tuanya itu, lakana atiflu ajaza al-khalqi an tadbiri nafsihi, maka bayi itu tentu akan kesulitan karena dia masih lemah, makhluk yang lemah yang tidak mampu mengurus, yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Kemudian yang kita sampaikan dituntaskan di paragraf yang berikutnya ini. Sumangdur, kemudian perhatikan kaifa razaqahu qudrah, bagaimana Allah kemudian memberi dia rezeki berupa kehendak, kemudian kemampuan untuk membedakan, kemudian akal, hidayah, tadrijan, yaitu secara bertahap. Jadi kemampuan berpikir, berakal, kemudian kemampuan membedakan baik dan buruk, semuanya itu Allah berikan, Allah rezekikan secara bertahap. Hatta balagha wa taqamula fasara murahiqan, kemudian dia semakin sempurna, semakin besar menjadi remaja, kemudian syaban menjadi pemuda, summa kahlan dewasa, summa syaikhan kembali menjadi tua, menjadi tua. Imma kafuron au syukuran. Nah, apakah dia itu menjadi orang yang kufur atau bersyukur? Muti'an au asian, apakah dia menjadi orang yang taat atau pelaku maksiat? Mukminan au kafiron, menjadi mukmin atau kafir. Tasdiqon liqaulihi ta'ala, membenarkan firman Allah Ta'ala, hal ata alal insani khinun. Bukankah telah kami berikan kepada insan itu waktu min dahrin, pada suatu masa, lam yakun syai'an mazkuran, ada masanya orang itu dia itu bukanlah sesuatu yang bisa disebut. Wujudnya janin itu dari sesuatu yang tidak bisa disebut, ini apa gitu maksudnya. Itu masih berupa setetes air mani yang hina itu. Inna khalaqnal insana, kemudian sungguhnya kami ciptakan manusia itu min nutfah, dari setetes mani. Amsajin, yang bercampur, nabtalihi faja'alnahu sami'an basiron. Kemudian
kami tambahkan, kami jadikan di air itu apa? Sami'an, pendengaran, basiran, penglihatan. Inna sungguhnya kami hadainahu memberi petunjuk padanya sabila jalan imma syakiron wa imma kafurun. Kami tunjukkan padanya, kemudian dia akan menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang kufur. Nah, mungkin itu yang kita baca pagi ini. Intinya di antara hal-hal yang menakjubkan dari apa yang beliau sampaikan adalah bahwa telaah beliau itu sudah melampaui zamannya. Bagaimana beliau sudah membayangkan terjadinya janin, tidak ada alat, tidak nampak yang buat. Jadi kalau kita perhatikan USG atau rekaman-rekaman yang sering ditunjukkan di itu kan kelihatan bagaimana janin itu dari dari semacam titik itu menjadi terus gitu ya. Jadi lewat rekaman yang berubahnya bisa dilihat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Apa sebabnya para ulama itu dapat melampaui zamannya? Karena mereka berpikir sesuai dengan tuntunan. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kepada kita dan karuniakan rezeki kefahaman kepada kita dan gerakkan kita untuk berpikir dengan benar sesuai dengan tuntunan. Insya Allah kita akan bertemu lagi masih membahas kitab yang sama. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.